Hari belajar tentang classification learning, yaitu klasifikasi yang banyak digunakan untuk tujuan prediksi ya. Jadi kebanyakan ya di sains data ini kita untuk mengambil keputusan, kemudian untuk mencari apa sih, kemudian hasilnya apa, baik atau tidaknya, untuk dilakukan prediksi ya dari model, mungkin dari data-data yang kemarin sudah di clustering juga ya dengan Ibu Nika gitu. Jadi sini lebih ngomongin ke klasifikasi. Jadi kan data itu kan banyak sekali ya, data itu banyak. Kemudian karena itu kita bisa masukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, kita bisa masukkan ke klasifikasi gitu ya. Jadi klasifikasi di sini adalah metode pembelajaran mendasar gitu ya, yang muncul dalam aplikasi bagaimana sih dia itu terkait dengan penambangan data atau istilahnya kita mengambil data gitu ya. Oke. Kemudian dalam pembelajaran klasifikasi, pengklasifikasian ini disajikan ke dalam serangkaian contoh. Ya, nanti ada misalkan kita ingin melihat ya apakah nanti itu inbox yang masuknya ke spam, kemudian apakah ke trash, apakah beneran inbox gitu ya gitu. Jadi nanti di sini ada sistem klasifikasi learning-nya. Nah, kemudian pengklasifikasian ini ya kita biasanya menggunakan regresi logistik dari bab sebelumnya ya, kan ada bab sebelumnya ya, di pelajaran yang lainnya ya kan kita sudah belajar ada regresi linear, ada yang non linear. Nah, data-data juga seperti itu, ada data yang linear, ada data yang non linear gitu. Jadi nanti kita bisa melihat oh berarti kalau data-datanya linear masuknya kemana gitu. Kemudian kalau misalkan datanya tidak linear masuknya ke bagian apa. Jadi kita bisa klasifikasi dari awal gitu ya. Oke. Klasifikasi tadi kan banyak digunakan untuk tujuan prediksi ya gitu. Nah, jadi misalkan ada data yang masuk nih, kita masukkan ke spam. Oh, kalau misalkan tanda-tandanya ciri-ciri data seperti ini, berarti dia masuknya ke spam ya, spam atau spam ya kalau kita bahasa Indonesia kan. Nah, kemudian dalam pengertian data science ya, klasifikasi kemudian dipahami sebagai proses pengelompokan ya data ke dalam beberapa kategori. Jadi kategori tertentu kita masukkan ke dalam kelompok tertentu agar lebih mudah untuk diolah dan dianalisis. Misalnya kita sedang belanja kan ya, kalau belanja itu kan pasti ada pengelompokan ya, yang pengelompokan barang-barang yang bahan makanan, pengelompokan bahan-bahan yang minuman, kemudian rumah tangga, untuk kamar mandi, kemudian untuk dapur itu kan beda-beda, ada pengelompokan masing-masing. Nah, tapi pasti di sana ada komplemennya ya. Oh, kalau misalkan tidak ada ini, berarti nanti kita bisa ambil barang lain. Misal kita tidak ada apa ya, tidak ada air putih dengan merek ini, pasti kan nanti ada komplemennya ya atau pengganti apa pelengkap, bukan pelengkap ya, pengganti apa? Mengganti, kemudian pelengkapnya dari minuman apa, misalkan nanti harus beli gula gitu, itu adalah komplemennya. Nah itulah, tapi kan dari sana dulu kita harus kelompokkan dulu kan, oh ini yang minuman, oh ini misalkan yang kopi, oh ini yang misalkan gula gitu. Dari sana nanti akan terlihat mana yang sebagai komplemen, mana yang sebagai pengganti, mana yang dianggap sebagai di luar dari itu gitu kan, itu harus diklasifikasikan dulu kan ya. Oke. Contohnya lagi, misalkan ada klasifikasi di dalam bidang pengobatan gitu ya, mendiagnosa pasien dengan penyakit jantung gitu. Kan nanti dari data-data record sebelumnya kan ada nih data, oh kalau data penyakit jantung itu dia virusnya ini, bukan virus ya, penyebabnya ini gitu. Jadi kalau misalkan, jadi kan kalau dokter itu mendiagnosa atau memprediksi suatu penyakit itu kan berdasarkan data yang sudah diklasifikasikan. Oh kalau ini pasti kan ini ya dokter nanya kalau misalkan sakit perut, misalkan kita bilangnya sakit perut, pasti oh kelompok sakit perut itu apa saja, itu sudah ada di dalam daftar-daftarnya. Berarti kalau sakit perut nanti gejalanya ini dan ini dan ini, berarti sudah ada kelompok klasifikasinya gitu ya. Kemudian itu tadi berdasarkan isi email, penyedia email juga menggunakan klasifikasi nih untuk memutuskan apakah pesan email yang masuk itu adalah spam atau trash gitu kan ya. Kadang-kadang kalau di ini iklan gitu kan biasanya bisa masuk ke trash atau gitu kan ya. Jadi data-data itu diklasifikasikan, oh kalau kamu banyak
iklannya masuknya ke sini. Oh, kalau misalkan informasi penting dari institusi masuknya ke inbox dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, pada contoh yang email tadi, classifier itu atau penggolongan yang ada di email dilatih untuk mengenali variabel-variabel. Jadi variabel-variabel pendeteksi tertentu itu bisa menjadi penanda email spam ya. Dengan begitu sistem ini bisa memilih mana yang termasuk spam dan mana yang bukan gitu. Ya. Lebih ke tujuan prediksi sih nanti itu kan. Oke. Kemudian nah, tujuannya apa? Dalam pengertian data science tadi, klasifikasi kemudian dipahami sebagai proses pengelompokan data ke dalam beberapa kategori agar lebih mudah ya untuk diolah dan dianalisis. Kalau kita datanya itu semrawut, kemudian tidak mengelompok, itu akan sulit sekali nih diolah kan, karena setiap data itu punya ciri khas masing-masing kan. Dia itu misalkan kalau di statistik itu normal atau tidak gitu. Nanti kan ada kalau tidak normal diapakan itu kan ya. Jadi apalagi untuk big data itu kan banyak sekali jumlah datanya gitu. Harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Nah, kemudian metode-metode untuk classification learning, pertama kita menggunakan decision trees ya atau pohon keputusan. Nah, decision tree ini merupakan model yang terinspirasi bagaimana si neuron ini dalam otak manusia bekerja. Kan kalau di neuron ada namanya sinapsis ya, sambungan kan. Nah, kalau di sini ini namanya badan sel gitu kan ya. Kemudian di sini bercabang nih jadi sambungan atau sinapsis. Kemudian nanti ke badan sel yang lainnya gitu kan ya, bercabang gitu. Jadi diperkirakan ada berapa miliar gitu sel neuron yang ada di otak manusia. Tapi yang dimanfaatkan paling hanya 2% gitu kan. Sangat sedikit sekali, itu saja sudah membuat orang itu sudah pintar sekali gitu ya. Apalagi kalau misalkan semuanya dimanfaatkan. Nah, ini terinspirasi dari sistem neuron yang ada di dalam otak manusia ya. Oke. Nah, tiap neuron pada otak manusia itu kan saling berhubungan ya, dan dari informasi ini dia ada penyambungnya, yaitu sinapsis ini. Gitu. Kemudian nanti informasi dari si A akan diteruskan ke si B, ke si C. Nah, nanti akan bercabang sampai pada akhirnya di paling ujung dia akan mendapatkan informasi juga gitu. Ya. Nah, ini bagaimana sih supaya informasinya cepat itu? Ya berarti kita harus memperlancar sih ini juga jembatannya ya. Bagaimana? Dengan cara banyak misalkan digunakan gitu kan. Kalau banyak digunakan otomatis jembatannya itu akan semakin tajam kan gitu. Nah, itu juga yang terinspirasi bagaimana sifat pembelajaran yang dilakukan oleh orang-orang itu bagi tingkat apa ya pengetahuannya gitu, daya ingatnya juga gitu ya. Kemudian, jika diilustrasikan, decision tree itu memiliki beberapa cabang, ya. Misalkan ini cabang 1, ini cabang 2, gitu. Ya, ini saya contohkan, ini single decision tree, kalau ini random forest, di mana terdapat banyak sekali single, gitu. Oke, ini single ya, belum double ya. Kemudian, nah, sedangkan tadi apa decision tree memiliki beberapa cabang. Cabang-cabang tersebut mewakili keputusan atau decision yang diambil. Misal nih, kita ingin di sini decision-nya apa ya? Permasalahannya. Kita ingin ke kampus atau tidak. Berarti ini yes atau no. Nah, dari yes ini ternyata masih ada pilihan lagi nih gitu. Ada pilihan lagi bercabang. Jadi setiap cabangnya ini adalah keputusannya. Ya. Sedangkan simpul-simpul yang mengaitkan cabang merupakan atribut data. Jadi simpul ini adalah atribut datanya. Apa sih sebenarnya informasi yang dibawa dari sini menuju sini gitu ya. Oke. Kemudian di sisi lain ya, hasil keputusan diwakili oleh daun. Ini juga disebutnya juga daun ya, ini daun. Daun. Kemudian ini daun atau tadi disebut juga sebagai cabangnya, kali cabangnya. Keputusannya ada berapa cabang sih gitu ya. Ada berapa kemungkinan dipilihnya beberapa keputusan gitu. Oke. Nah, sebuah pohon
keputusan atau disebut juga pohon prediksi gitu ya, menggunakan struktur pohon untuk menentukan urutan keputusan yang dan konsekuensinya gitu. Jadi ada urutannya, urutan yang paling besar gitu ya, probabilitasnya sampai ke yang paling kecil ada urutannya. Kemudian diberikan input, tujuannya adalah untuk memprediksi respon atau variabel outputnya. Jadi misalkan di sini kita ingin melihat ini inputannya, output terakhirnya apa ya gitu. Tergantung nanti di sini apa ya, di sini apa. Gitu. Jadi nanti oh kalau di sini misal orang itu sehatnya misalkan di sini 70%, sakitnya 30% gitu ya. Nah, ini sehat misal. Ini 30%. Nah, nanti dari sini dibagi apa lagi? Oh, dari yang sakit ternyata ini ada berapa nih yang mengalami misalkan sakit jantung, sakit apa gitu dan lain sebagainya. Kalau sehat, berarti sehatnya dari tingkat apa nih? Kayak gitu ya. Jadi nanti di sini apa yang diinginkan? Misalkan sehat dengan kategori dapat apa ya, bekerja misalkan 12 jam, berarti di sini probabilitasnya atau keputusannya berapa gitu. Oke. Kemudian setiap anggota himpunan disebut variabel input tadi. Ini ada inputannya ya, anggota himpunannya. Jadi siapa saja sih anggota yang bisa kita proses itu disebutnya input gitu. Kemudian prediksi dapat dicapai dengan membangun pohon keputusan dengan titik uji dan cabang. Benar ya, tadi titik ujinya apa, kemudian cabangnya akan ada berapa gitu. Nanti baru kita bisa mengambil keputusan gitu. Pada setiap titik uji, keputusan dibuat untuk memilih cabang tertentu dan melintasi pohon. Ya, misalkan ini cabangnya pasti kan nanti pohon dulu kan gitu. Kemudian kan tidak mungkin ada cabang tapi tidak ada pohon gitu kan. Nah, akhirnya titik akhir tercapai dan prediksi dapat dibuat. Dan nanti tergantung mau ke mana prediksinya, berapa kemungkinan berapa sih probability-nya gitu. Kalau mau pasti berarti biasanya kita nanti menggunakan bias ya, teorema bias gitu. Oke, pohon keputusan ini ya atau decision trees ini dapat diterapkan untuk berbagai situasi. Kenapa? Karena lebih secara visual lebih tergambar ya gitu. Berapa probability di sininya, di sini gitu. Kemudian selain itu hasilnya serangkaian pernyataan logika. Jika maka. Berarti misalkan jika ini maka ini gitu. Jadi boleh seperti itu. Jika ini maka seperti ini. Jadi ada konsekuensi sebab akibatnya itu lebih terlihat dengan jelas ya gitu. Oke. Dan kita masuk. Nah, oke. Bentar ya. Sebuah pohon tadi ya dia memiliki beberapa anggota bukan anggota bagian-bagian ya. Sebuah pohon keputusan disebut juga pohon prediksi menggunakan struktur pohon untuk menentukan urutan keputusan dan konsekuensinya. Ada input, kemudian setiap anggota himpunan disebut variabel input. Kemudian ya ini tadi pada saat titik uji dia akan memilih cabang dan melintasi pohon. Nah, oke. Ini gambarnya ya. Misalkan kita ingin melihat berapa contohnya ya, example of decision trees-nya. Kemudian ada gender. Ya. Dari gender ini kan kita bagi menjadi female dan male kan ya. Nah, dari female ini ada range pendapatannya. Gitu. Ada pendapatan ya, income, kemudian kurang dari 45.000, ini lebih dari 45.000. Oke. Nah, kemudian kalau dari segi umurnya kurang dari 40 dan lebih dari 40. Oke. Kemudian bisa kita lihat di sini ada root ya, ada akarnya, ada branch-nya atau cabangnya, kemudian ada internal node-nya gitu. Oke. Gambar 71 itu menunjukkan contoh penggunaan pohon keputusan untuk memprediksi apakah pelanggan akan memberi suatu produk gitu ya. Misalkan nih, kita pengen melihat apakah dengan pendapatan kurang dari 40.000 perempuan dia membeli atau tidak gitu kan. Kemudian dengan laki-laki pendapatan 40 ya kecil sekali ya. 40.000 ini mungkin ya.
40.000. Oke. Ya, jadi dia yes atau not, no gitu. Ya. Di sini istilah cabang mengacu pada hasil keputusan di cabangnya. Dan divisualisasikan sebagai garis yang menghubungkan dua simpul. Jika keputusan numerik, cabang lebih besar dari biasanya. Jadi kalau misalkan kita memilih yes, berarti dia akan lebih besar kotaknya dan ditempatkan di sebelah kanan. Dan cabang kurang dari ditempatkan di sebelah kiri yang ini ya. Tadi. Ini kalau kurang dari ini lebih dari. Kalau misalkan mau mana yang diambil, berarti kotaknya lebih besar. Oke, tadi ada not internal. Adalah keputusan atau titik uji. Yang mana tadi? Ini. Mana not internal? Setiap not internal mengacu pada variabel input atau atribut. Not internal disebut dengan root. Nah, inputannya. Gitu. Ya, stop internal dari not-nya. Paling puncak gitu. Kemudian ada kedalaman not, adalah jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk mencapai not dari root. Jadi berapa sih dari not ke root ini? Ini kan ada internal, ada leaf node ya. Nah, ini depth-nya. Bisa dari sini, ya ini. Yang ini. Nah, ada berapa langkah? Kalau dalam hal ini depth-nya satu langkah gitu kan. Tadi apa? Jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk mencapai not dari si root-nya ini. Ya, misalnya not pendapatan dan umur memiliki kedalaman 1, ya. Ini memiliki kedalaman 1 dari gender ke income, kan? Dan 4 not di bagian bawah pohon memiliki kedalaman 2. Berarti dari gender ke apa tadi? Bagian bawah pohon memiliki kedalaman 2 ya, karena dari sini tadi depth-nya 1, yang ini depth-nya 1 juga gitu. Depth-nya 1. Berarti leaf node ini ke gender kedalamannya adalah 2. Ada berapa step, ada berapa langkah gitu. Oke. Kalau not daun berada di ujung cabang terakhir di pohon. Nah, leaf node-nya ya. Kalau misalkan kita gambar, ini kan misalkan ini pohon, ini cabang. Ya, ini misalkan ada ranting, ini kan ada pohon ya. Gimana sih buat pohon? Gini lah ya. Saya tidak pandai menggambar. Gitu. Nah, berarti paling adalah leaf node atau daunnya, titik daunnya. Isinya tentang apa? Berada di ujung cabang terakhir di pohon ya. Mewakili apa tadi? Kelas hasil dari semua keputusan sebelumnya. Jadi jalur dari akar ke simpul dari daun berisi serangkaian keputusan yang dibuat berbagai simpul internal. Jadi misalkan nanti bisa dibuat angka di sini, oh yang yes berapa ya, pendapatan 45.000 dan female seperti itu. Oke. Sampai sini ada ditanyakan dulu. Oke. Nah, lanjut ya. Tadi ya ingat ada root, ada branch, ada internal node-nya. Gitu. Oke. Nah, ini. Misalkan kita ingin melihat nih contoh decision sum ya. Pohon pendek yang paling sederhana disebut dengan decision sum, yaitu pohon keputusan dengan akar yang langsung terhubung dengan simpul daun. Jadi dari akar, ini akar, langsung ke simpul. Ini yang paling sederhana. Ya. The simplest root. Nah, sebuah decision sum membuat prediksi berdasarkan nilai hanya satu variabel input. Jadi dari lebar apa nih? Mahkota ya, petal width. Jadi hanya satu input, berarti disebut yang paling sederhana ya. Kenapa?
karena hanya mengandung satu variabel input, di sini petal width. Kalau tadi kita lihat yang sebelumnya, ini variabel inputnya ada gender, ada ini kan ya, ada dua ya. Ini satu, yang ini dua. Nah, gender cabang dari income dan age gitu. Kalau ini hanya satu cabangnya. Oke. Gambar yang di atas ini 7.2 menunjukkan decision sum untuk mengklasifikasikan dua spesies bunga iris berdasarkan lebar kelopak, ya, lebar kelopak. Kemudian gambar tersebut menunjukkan bahwa jika lebar kelopak lebih kecil dari 1,75 cm itu adalah iris versicolor, ya, versicolor. Jika tidak itu adalah iris virginica. Gitu. Jadi di sini kalau iris versicolor dia kurang dari 75, kalau lebih berarti iris virginica gitu. Oke. Sampai sini ditanyakan dulu. Oke, di sini banyak ya kegunaannya ya, selain untuk mengkelompokkan makhluk hidup gitu dari bunga. Kan bisa saja datanya kita dari biologi yang animalia ya, jadi bisa misalkan untuk mengklasifikasikan hewan, seperti dia itu berdarah dingin atau berdarah panas, kemudian mamalia atau bukan mamalia ya, dijawab sampai pada klasifikasi tertentu. Jadi nanti misalkan nih dia bertulang belakang gitu, masukkan ada beberapa cabang kan bertulang belakang itu, kemudian dari bertulang belakang ada yang, kenapa saya tidak hafal ya untuk animalia, jadi nanti mana cabang yang paling rinci gitu, nah itu berarti masuk ke dalam range itu gitu kan. Kalau ini hanya satu kan, kalau lebar 1,75 dia langsung ke iris versicolor. Tapi bisa jadi kan dari petal width 1 ini nyambang lagi nih, dari sini ada yang bukan langsung jenisnya ya, misalkan jumlah kelopak bunga gitu ya. Kalau kan lebar jumlahnya misalkan lebih dari 5 berarti sempurna atau apa gitulah ya. Nah, contoh lain adalah misalkan daftar periksa gejala selama evaluasi ketika dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien tadi. Kemudian, misalnya kalau di keuangan, dapat menggunakan pohon keputusan untuk membantu memutuskan apakah permohonan pinjaman harus disetujui atau tidak. Gitu. Jadi, kan pasti ada track record-nya ya. Misalkan nih pinjam berapa juta. Nanti di track, di cabang 2 dulu. Dia misalkan dari pendapatan sekian dan sekian. Oke, dia masuk ke misalkan kanan nih, memenuhi. Dari kanan dipecah lagi. Apakah dia misalkan ada tanggungan berapa? Kemudian ada apa lagi? Nah, sampai nanti yang paling rinci gitu ya, itu namanya decision trees gitu. Ya. Oke. Dalam hal persetujuan misalkan tadi pinjaman ya, komputer itu menggunakan pernyataan logika, jika dan maka. Jadi seperti tracing gitu ya, berapa kali perulangan, jika masuknya ke ini lanjut gitu kan kalau codingannya ya. Kemudian jika tidak berarti dialihkan ke codingan yang lain gitu. Kemudian untuk memprediksi apakah pelanggan akan gagal membayar pinjaman ya, tadi untuk melihat kalau misalkan pendapatan segini yang dipinjam segini kira-kira cocok atau tidak, itu ada logikanya ya di komputernya. Jadi nanti menggunakan beberapa tools ya untuk melakukan prediksi dari decision trees ini. Oke. Nah, ini contohnya ya. Gambar 7.4 ini menunjukkan pohon keputusan yang dibangun atas dataset pemasaran dari sebuah bank. Ya, akar pohon menunjukkan bahwa keseluruhan fraksi nasabah yang belum berlangganan deposito berjangka adalah 1.789, berarti yang ini. Ya, akarnya, akar permasalahannya, intinya gitu. Dia berjangka adalah 1.789 dari total populasi 2.000, berarti seper kan? Oke.
Kemudian outcome-nya, P outcome, failure atau other unknown, berarti dia, misalkan nih dari 1789, yang no adalah 1763 dari 1642. Ya, kemudian yang sukses ini yang apa tadi menunjukkan bahwa front vaksin nasabah yang belum berlangganan. Nah, berarti yang sukses ada 32 dari 58. Nah, dari yang sukses ini dibagi lagi, ada yang education, yang secondary, kemudian ada yang primary gitu ya. Berarti kalau primer, kalau di Indonesia berarti yang berapa? 9 tahun apa 12 tahun? Nah, itu ya. Kalau secondary berarti biasanya sudah masuk ke perguruan tinggi, ada berapa gitu. Nah, kemudian dicabang lagi, oh dari yang sudah education ikuti secondary, dibagi lagi nih, ada yang mendapatkan job dari segi admin, blue collar management, retire service technician, kemudian dibagi lagi menjadi self-employed, student, unemployed. Berarti kalau kita 5 apa? Dari 5 orang ini, 5-5-nya termasuk ke dalam yang memiliki job, self-employed, employed, student, atau unemployed, kemudian dengan pekerjaannya, education-nya adalah secondary, kemudian masuk ke kategori sukses. Kenapa di sini tidak? Karena ini sudah masuk ke kategori gagal. Kalau gagal, kenapa? Ya, sudah berhenti gitu kan iterasinya gitu. Ya. Berarti ini yang berlangganan ya, yang berlangganan dengan deposito dari ini adalah 5. Kalau ini apa? Berarti yang education primer dia berlangganannya adalah 8 gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jadi kalau gagal biasanya langsung di-cut ya, oh sudah gagal gitu, sudah dianggap tidak bisa lanjut ke proses yang lainnya. Tapi kalau misalkan sukses, misalkan atau yes gitu, dicabangkan lagi. Nah, mana yang sesuai dengan kriterianya gitu. Nah, ini dari data ya, dari data 26 dari 50 ini. Oke. Langkah pertama dalam membangun pohon keputusan atau decision trees adalah memilih atribut yang paling informatif. Kita apa yang paling informatif? Tadi akarnya dari ini. Yang informatifnya apa? Paling pastikan dari segi yes atau no-nya kan. Nah, kita kumpulkan lagi dari data yes atau no ini dari apa saja cabangnya gitu ya. Gitu. Kemudian apa? Cara umum untuk mengidentifikasi atribut yang paling informatif adalah dengan menggunakan metode berbasis entropi yang digunakan oleh algoritma pembelajaran pohon keputusan seperti ID tree atau iteratif dichotomizer, ID iteratif dichotomizer dan C45. Ya, di sini belum praktik ya. Kemudian metode entropi memilih atribut yang paling informatif. Jadi di sini jelaskan dulu bagaimana sih dia kinerjanya ya dari algoritmanya gitu. Jadi kalau metode entropi yang berbasis ID tree atau C45 ya ini memilih dari yang paling informatif berdasarkan 2 ukuran dasar. Apa saja? Yaitu mengukur ketidakmurnian atribut dan perolehan informasi yang mengukur kemurnian dari atribut. Nah, ini contoh dari decision tree yang menggunakan ID 3 ya. Gitu. Nah, ID 3 ini adalah salah satu algoritma pohon keputusan yang pertama kali gitu. Kemudian misalkan nih, A ini adalah himpunan variabel input. Nah, kemudian P ini adalah variabel output ya. Input, output di sini T adalah himpunan pelatihannya. Nah, di sini inputannya dan outputnya langsung kalau di MATLAB itu fungsi bergantung dari apa gitu ya. Kemudian jika ini variabel apanya? T, APT. T-nya ini adalah variabel kita masukkan ke dalam algoritma. Kalau dia himpunan kosong berarti dia dikembalikan ya. Kemudian di record ya ke dalam ini
apakah memiliki nilai yang sama dengan si P ini, dengan outputnya, gitu ya. Kalau misalkan dia tidak, berarti dikembalikan ke single node with nilai itu sendiri, gitu. Jadi kalau misalkan tidak sama, berarti dia sudah berhenti dengan nilai T itu sendiri, gitu. Ya. Kemudian masuk nih, oh kalau misalkan A-nya himpunan kosong dikembalikan, tapi kalau dia tidak himpunan kosong, lanjutkan ya. So, compute information gain for its attribute. Gitu. Nanti di sini ambil atribut yang sesuai. Ya, kemudian misalkan atributnya tadi banyak ya cabangnya, dimisalkan dengan D1 sampai DM. Gitu. Oke, jadi nanti kita akan dapatkan return tree with root D. Jadi akarnya D, jadi misalkan tadi yang D, nanti kita akan dapatkan di sini tuh apa. Gitu. Logikanya ya, the tree. Tadi ada root-nya, kemudian di sini ada branch-nya, ya di sini ada leaf node-nya. Gitu. Oke. Kemudian algoritma yang selanjutnya adalah chart atau classification and regression trees. Nah, ini sering digunakan sebagai akronim umum untuk pohon keputusan, tapi yang merupakan apa ya? Implementasi khusus. Dia mirip dengan C45 ya. Tapi chart ini dapat menangani atribut yang lebih kontinu gitu, data-data yang sifatnya kontinu. Sedangkan kalau C45 menggunakan kriteria berbasis entropi untuk menentukan peringkat tesnya. Nah, peringkat entropi tadi apa? Dilihat dari kemurniannya dan ketidakmurniannya ya. Oke. Oke. Oh ya sebentar. Kalau tadi, kalau algoritma ID3 tadi itu ya bisa membangun pohon yang dalam dan kompleks ya. Jadi dia bisa cabangnya banyak dan bisa kompleks gitu. Kemudian dan bisa tapi kalau karena kompleksnya tadi dia bisa menyebabkan namanya apa? Overfitting ya. Jadi terlalu banyak data jadi dia overfittingnya terjadi gitu. Oke. Kalau misalkan chart itu tadi menggunakan indeks keragaman yang apa ya istilahnya banyak variansinya ya kalau chart itu. Kalau C45 hampir mirip ya dengan chart, tapi kalau chart ini menggunakan atribut continue gitu. Kemudian regression trees algorithm. Nah, pohon keputusan menggunakan greedy algorithm atau istilahnya kayak tamak ya greedy itu. Jadi mana yang tidak sesuai langsung yang sesuai langsung diambil gitu sama dia gitu. Nah, tidak sesuai langsung dibuang. Itu kan namanya greedy ya. Di mana mereka selalu memilih opsi yang tampaknya terbaik yang tersedia pada saat itu. Jadi mirip-mirip dengan apa ya? Paham ya? Dia tidak. Tuh, jadi dia mana yang paling cocok itu yang akan diambil sama dia gitu. Dan ada beberapa kemungkinan yang diambil adalah yang apa ya terbaik langsung diambil, itu namanya greedy algorithm. Oke. Pada setiap langkah, algoritma memilih atribut mana yang akan digunakan untuk memisahkan record yang tersisa. Jadi pasti kan ada yang diambil, ada yang tersisa ya. Nah, dia memisahkan nih antara yang tersisa dan yang terambil gitu. Nah, caranya bagaimana? Pertama, evaluasi apakah pemisahan pohon itu masuk akal. Maksudnya tadi kalau kita buat ke dalam bentuk seperti ini ya, misalkan tadi apa? Yang di bank tadi, yang ambil atau tidak kan ya, yang no sama yes, yang nasabah tadi. Nah, kita lihat apakah pemisahan ini masuk akal, apakah mungkin kita melakukan pemisahannya dengan berdasarkan daerah dulu gitu. Nah, itu kita harus evaluasi dulu ya dari segi pemisahan pohonnya. Lakukan pemeriksaan kewarasan dengan memvalidasi aturan keputusan dengan pakar yang domain gitu. Dan tentukan apakah keputusan itu masuk akal. Balik lagi ke permasalahan awal ya.
apakah nanti ini keputusan yang kita buat itu memiliki dampak yang signifikan terhadap prediksi kita, ya kan? Jadi kita ingin di awal adalah memprediksi kan. Nah, apakah dengan menggunakan pemisahan cabang tadi, pemisahan pohon itu masuk akal di akhirnya gitu. Kemudian apa langkah selanjutnya adalah melihat kedalaman dan simpul pohon gitu. Nah, kalau yang paling simpel tadi kedalamannya 1 kan ya, dari akar ke leaf-nya itu 1, itu stem yang tadi itu. Nah, kita harus bisa melihat apakah nanti kedalaman 1, 2 atau 3 nih yang paling baik. Tapi ingat ya tadi kalau semakin banyak data itu akan terjadi overfitting gitu. Oke. Nah, tadi apa melihat kedalaman dan simpul pohon ya. Nah, memiliki terlalu banyak layer dan mendapatkan node dengan sedikit anggota mungkin merupakan tanda yang overfitting ya gitu. Jadi kalau terlalu banyak overfitting. Dalam overfitting ya, model yang cocok itu dengan set pelatihan dengan baik tetapi kinerjanya buruk pada sampel baru gitu. Jadi kalau sudah overfitting dia itu nanti kinerjanya pada trial yang setelahnya itu akan melambat kan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan laptop gitu ya yang apa sih namanya kecepatannya itu rendah gitu ya dengan data yang banyak tadi. Nah untuk data selanjutnya itu akan diproses dengan apa ya tidak cepat gitu ya. Jadi ada overfitting gitu. Oke. Oke. Misalnya kita contohnya mana ya? Nah ini misalkan kita buat ya X di sini mewakili jumlah data, kemudian sumbu Y mewakili kesalahan. Oke. Jadi di sini kalau misalkan kalau jumlah datanya naik, kesalahannya akan banyak ya, gitu. Kemudian nanti ada dia cenderung ke sini dulu apa istilahnya bukan semu apa ya bosan lah ya mau ditambah berapapun kesalahannya akan segini gitu. Nah di sini nih titik overfittingnya gitu. Oke. Kemudian tadi untuk mencari algoritma yang ketiga adalah menggunakan alat diagnostik yang standar ya yang berlaku untuk mengklasifikasian yang dapat membantu bagaimana cara mengatasi overfitting ini gitu. Oke. Nah, kira-kira overfitting ini bisa disebabkan karena apa tadi selain kebanyakan data? Apa? Nah, overfitting bisa disebabkan karena datanya terlalu banyak ya, atau bisa juga teorema algoritma yang kita gunakan itu tidak sesuai ya dengan data yang kita gunakan. Jadi dia tidak bisa diproses dan akhirnya tidak bisa menjadi apa ya outputnya tuh bias gitu ya. Jadi banyak outputnya jadi dia jadi overfitting. Kita susah untuk memprediksi mana sih data yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian tadi pertama kita menggunakan decision trees ya, kedua dengan menggunakan naive Bayes gitu. Oke, naive Bayes itu merupakan suatu algoritma ya, jadi yang pernah belajar kayak peluang itu belajar tentang teorema Bayes. Ya, jadi di sini Bayes ini merupakan algoritma yang dibuat berdasarkan teorema dari Bayes. Jadi nanti peluang kejadian A karena B sudah terjadi seperti itu. Jadi ada istilahnya pendahulunya ya kenapa kejadian ini terjadi gitu. Nah itu disebut dengan teorema Bayes. Nanti kita akan banyak kayak belajar peluang ya di sini. Oke. Pelengkap
pengklasifikasian dari naive Bayes mengasumsikan apa? Bahwa ada atau tidak adanya fitur tertentu dari suatu kelas tidak terkait dengan ada atau tidaknya fitur lain. Bentar. Oke, maksudnya apa? Di sini kan tidak ada fitur tertentu. Jadi kalau misalkan kita tambahkan dia, itu tidak berpengaruh ya kalau di sini gitu. Misalnya apa? Suatu objek dapat diklasifikasikan berdasarkan atributnya. Misalkan ada yang bentuk, warna, dan berat gitu. Nah, klasifikasi yang masuk akal untuk benda yang bulat, kuning, dan beratnya kurang dari 60 gram mungkin adalah bola tenis. Jadi kalau misalkan sudah nih kelas apa namanya? Atribut ini sudah memenuhi untuk menentukan dia itu apakah bola tenis atau bukan. Jadi kalau misalkan ada penambahan dari fitur lain, ya tidak terlalu mempengaruhi gitu ya dari penilaian apa namanya atribut yang kita nilai gitu. Misal ditambahkan dia berada di lapangan kan banyak ya gitu. Nah jadi dia tidak terlalu berpengaruh. Maksudnya. Oke, tadi kan naive Bayes adalah metode klasifikasi ya, probabilistik. Jadi nanti ada peluangnya, peluang banyak nanti ini sebelum ini gitu. Nah, sambil diingat-ingat tentang teori peluangnya ya. Teori Bayes memberikan hubungan antara probabilitas dua peristiwa. Jadi ada peristiwa syarat dan ada yang ditanyakan gitu ya. Jadi menghubungkan probabilitas dua peristiwa dan probabilitas bersyarat dari mereka gitu ya. Hukum Bayes ini jadi dinamai matematikal Inggris sebagai teorema apa ya? Probabilistik gitu ya. Sebagai contoh, nah ini. Untuk atribut seperti pendapatan, ini klasifikasinya ya. Atribut tersebut dapat diubah ke dalam nilai kategorikal. Oke, nilai kategorikal berarti yang bisa dibuat apa ya? Kategori ini jumlahnya berapa gitu. Ya kan jenis-jenis data. Kemudian misalkan nih kategori low income, rentangnya dari berapa? Dari kurang dari 10.000. Kalau working class dia dari rentang ini sampai ini dan seterusnya. Gitu. Jadi ini kalau kategori dari naive Bayes. Oke, nah ini ya rumusnya. Teorema dari Bayes tadi terkait dengan probabilitas bersyarat. Bersyarat dari misalnya ada peristiwa C, tapi ada peristiwa A yang sudah terjadi gitu. Dilambangkan sebagai ini. P A ya. Gitu. Nah, artinya apa? Berapa sih peluang dari kejadian C terjadi jika kejadian A sudah terjadi gitu ya. Kalau di dalam matematis kita buat ini kan peluang A irisan C ya dengan peluang A sudah terjadi. Ya, ini. Ya. Kemudian atau bisa juga kita mencari dengan ini. Peluang A dengan C ya dikali peluang C dibagi peluang A. Ini syaratnya apa? Peluang A setelah C kan gitu. Di mana C ini adalah label dari kelas. Ya, bisa C1, C2 gitu. Jadi nanti tidak hanya A dengan C, bisa juga nanti dengan A dengan C1, dengan C2 gitu ya. Kemudian A ini adalah atribut yang akan kita observasi gitu dari A1, A2 dan seterusnya. Oke, sebagai contoh nih, kita masuk ke sini saja. Mana tadi? Nah, contoh yang menggambarkan penggunaan teorema Bayes ini ya, kita buat contoh. John sering terbang dan suka meningkatkan kursinya ke kelas 1. Jadi dia ingin upgrade gitu ya, upgrade kursinya ke kelas 1 gitu. Dia telah menentukan bahwa dia check-in untuk penerbangannya setidaknya 2 jam lebih awal ya. Kemungkinan dia akan meningkatkan upgrade-nya 0,75. Jika tidak, kemungkinan dia akan mendapatkan peningkatannya adalah 0,35. Jadi kalau
setidaknya berarti minimal ya, minimal 2 jam. Maksimal ya, maksimal 2 jam. Setidaknya 2 jam lebih awal. Check in. Berarti kalau lebih dari 2 jam 0,35 ya. Oke. Dengan jadwal yang sibuk, dia check in setidaknya 2 jam sebelum penerbangannya, hanya 40% dari waktunya. Oke, misalkan John tidak menerima peningkatan atau upgrade pada upaya terbarunya, berapa sih peluang dia tidak datang 2 jam lebih awal gitu. Jadi bisa kita cari dengan rumus ini. Oke, misalkan C ini adalah John datang setidaknya 2 jam lebih awal. Gitu. Kemudian A ini apa? John menerima upgrade atau kenaikan dari ke kelas 1. Nah, kemudian yang C ini, John, berarti kan komplemennya ya, ini inverse-nya gitu. John tidak datang 2 jam lebih awal. Dan A berarti apa? Inverse-nya John tidak menerima upgrade. Ya kan? Ya, tadi John cek setidaknya 2 jam lebih awal. Hanya 40% dari waktunya. Jadi peluang C, ya, peluang C-nya berapa? 0,4 ini. Oke, sehingga apa? Peluang komplemennya berarti 0,6 kan, karena peluang itu maksimum harus 1. Oke. Probabilitas bahwa John menerima kenaikan ya di cek 0, apa pada saat early gitu ya, 0,75. Atau apa ini? Peluang si A setelah C. Jadi peluang John menerima upgrade-an setidaknya dia datang 2 jam lebih awal. Probabilitasnya adalah 0,75 gitu ya. Oke. Kemudian kemungkinan probabilitas bahwa John menerima upgrade ya tidak datang. Berarti peluang A dia tidak John menerima upgrade tapi dia tidak datang lebih awal. Sebenarnya 0,35 ini dengan menggunakan rumus yang tadi itu ya. Yang ini tadi. Oke. Kemudian apa? Sehingga peluang dia tidak menerima dan dia tidak datang lebih awal adalah 0,65. Lawan dari ini kan. Gitu. Oke. Nah, kemudian tadi apa pertanyaannya? Kemungkinan atau peluang ya, peluang bahwa John menerima upgrade kenaikan ke kelas A dan dia sebentar, tadi apa? Penerbangannya misalkan John tidak menerima peningkatan, tidak menerima. Oke. Nah, ini peluang totalnya ya, peluang dari si mendapatkan upgrade berarti apa? Peluang A dan C dan ditambah peluang A komplement C. Nah, kalau A dan C apa? Ini kan tadi ya. Masih ingat tadi apa rumusnya? Ini kan berarti kalau peluang A dan C apa? Peluang C setelah A dikali peluang A ya. Oke. Jadilah yang ini. Kalau peluang ini berarti bedanya di sini ya. Ini sama ini. Oke. Sudah kita dapat peluang dia menerima upgrade-an adalah 0,51. Oke. Sehingga apa? Kemungkinan dia tidak mendapatkan upgrade, berarti kelawannya kan 0,49. Oke. Jadi kemungkinan John tidak menerima upgrade itu 0,49 ya. Nah, kemudian apa tadi? John tidak menerima peningkatan pada upaya terbarunya dan dia tidak datang 2 jam lebih awal kan? Ya berarti apa? Peluang dia tidak datang lebih awal dan karena kembali nggak sih? Peluang C, peluang A. Oh, ya berarti ini ya. Oke. Berarti berapa peluangnya? 0,796. Ini kalau kita menggunakan teorema Bayes. Ada yang tanyakan dulu sampai sini?
Kemudian next, ini contoh lainnya. Contoh 2 ya harusnya. Misalkan dimiliki 2 kotak, yaitu kotak 1 dan kotak 2. Dalam kotak 1 terdapat 10 bola yang terdiri dari 3 merah dan 7 putih. Oke. Berarti ini saya misalkan ini kotaknya 7, 3 merah, 7 putih. Oke. Ini kotak 1. Kemudian apa? Sedangkan pada kotak 2 terdapat 15 bola yang terdiri dari 5 bola merah dan 10 bola putih. Oke. Apabila bola tersebut disatukan dalam ember dan satu bola diambil secara random, ya, tanpa melihat dan ternyata berwarna merah, akan ditentukan probabilitasnya bahwa bola tersebut semua berasal dari kotak 1. Berarti pertanyaan apa? Peluang si mendapatkan bola merah karena keseluruhan terdapat 2 bola putih. Karena keseluruhan terdapat 25 bola yang terdiri tadi ini 10 ya, ini 15. Berarti ada 25 ya. Terdiri dari 10 bola dari kotak 1 dan 15 bola dari kotak 2 ya. Dari 25, 8 bola berwarna merah ya. Karena merah kan 3 ditambah 5. Yang putih ada berapa? Ada 17. Ini peluang apa? Peluang ambil merah di kotak 1. Ini peluang merah, peluang ambil merah di kotak 2 ya. Gitu. Ya, sehingga apa? Peluang A setelah B, kita mengambil peluang A, peluang merah di kotak 1 setelah mengambil bola dari B kan ya. Dari kotak 2. Oke, berarti apa rumusnya tadi? Ini ya dibagi ini. Ini dari mana? Yang ini asalnya dari peluang A. Ini kan harusnya peluang B ya. Oke. Nah, peluang B ini kan gabungan ya, peluang B dan A atau peluang B dan komplemennya. Gitu ya. Ya, tadi kita tahu bahwa peluang B dan A berapa? 3/25. Kemudian peluang B dan A itu 3/25. Oke. Peluang B dan komplemen A itu adalah 5/25. Berarti 3/8. Gitu. Atau kalau dalam teorema Bayes, biar lebih gampangnya, peluang A, B itu adalah ini PBA, ini A ya. Kemudian ini PBA, PA, PBAC, ini AC. Gitu. Jadi ini bisa menjadi sama ya, 3/8. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Oke, tadi ini ya, ini sebagai contoh. Misalkan A ini terdiri dari A1 sampai AN. Satu himpunan kejadian yang merupakan suatu sekatan ruang sampel. Jadi, kalau misalkan A-nya bisa lebih dari 1, ya berarti A1 dikali peluang B, A2, dan seterusnya ya. Jadi sini ada K-nya. K-nya mulai dari 1 sampai K tertentu. Oke. Bentar, saya berikan contoh dulu.
Oke. Ya, ini ada contoh soal ya. Silakan dikerjakan untuk yang nomor enggak ya. Oke, sebentar saya kirimkan dulu kalau yang tadi. Oke, sudah saya kirimkan ya. Tolong dikerjakan untuk nomor 3 ini sebagai latihan dalam waktu 10 menit ya. Kira-kira.
Gimana? Ada yang bisa membantu saya mengerjakan soal ini? Ayo. Dimulai dari mana dulu? John pergi ke dokter untuk memeriksakan sakit kepalanya ya. Nah, dokter sakit have blood pressure. Nah, dia have blood in the in the sense that the probability of a false positive is 1%. The probability of false negative is 0. Just come back positive with the probability that don't have swine flu. Ya, berarti apa nih? Berapa peluang si John terkena flu setelah apa? Kita definisikan dulu, misalkan B. Dokter dia memutuskan bahwa si John ini memiliki atau mengidap ya flu, swine flu yang satu dari 5.000 orang yang ada di negara itu. Gitu. Nah, 99%-nya akurat. Jadi pasti kemungkinan dia akan terkena swine flu ini 90% akurat. Ya, in the sense that the probability of a false positive is 1%. Berarti kemungkinan benarnya adalah 99%, kemungkinan salahnya itu adalah 1%. Okay, the probability of false negative is 0. Kemungkinan false negative. False negative. False positive. The test is not accurate. The sense that the probability of a false positive yang salah 1%. Ya, berarti banyak benernya ya, akuratnya 90%, positif salah karena dia mengidap positif itu hanya 1%. The false negatif berarti 0 ya. Ya 0. Kemudian ya kan tadi yang positif dia akurat sekali ya, false negatifnya 0. John's test comeback positif. Nah, berarti dia positif false ini kan ya, berarti ini peluang A itu adalah 1%. Kemudian apa lagi? Ayo, diingat-ingat lagi, apa lagi yang kita butuhkan? Ayo, gimana? Ayo. Udah belajar itu kan ada peluang ya. Apalagi yang kita butuhkan? Berapa? Kan what is the probability that John was handful? Berarti dia apa? Peluang false positifnya bukan dia. Peluang false positifnya. Sudah ya, 1%. Terus apa lagi? Pertanyaannya berapa dia terkena swine flu? Berarti positif. Berarti kalau ini jangan A ya, berarti ini B ya. Apalagi? Peluang itu, Bu. Lagi. Peluang seseorang terkena flu babinya, Bu, 1/5.000. Berarti kita sebut apa? Peluang apa? Peluang A. Tadi peluang B ya. Peluang B, peluang A, 1 dari 5.000. Gini ya. Terus sekali. Oke, terus apa lagi? Yang dan-nya yang mana? Kalau yang dan, kalau saya itu P bersyarat A itu yang 0,99 ya, Bu. Yang 99% akurasinya. Yang A dan B? A dan B B. bersyarat A, ya. Iya, berarti kan ini syaratnya tadi apa? P, peluang A dan B dengan syarat peluang A dan B dengan syarat B gini ya. Oke.
Kolom A dan B-nya berapa tadi? Yang ini, the test is 99% accurate. In the sense that the probability of false positifnya 1%. Nah, ya, dan berarti dia itu peluang dia itu terjangkit dan pardon. Ya. Berarti ini peluang A dan B-nya adalah 99%. Ini 99% atau 99%, ya. 0,99 dibagi peluang B, berarti 1% ya. 0, enggak dong, salah. Masa ininya ya benar 0,1 ya. Probabilitas si John ini terjangkit efek tadi dan dia itu false positif. Ya, false positif ya. Oke. Nah, ya benar. Berarti A dan B-nya adalah ini ya, terjangkit dengan akuratnya 90%, sakit dan positif. Berarti kan 99% ya. Kemudian syaratnya apa? Setelah dia itu dinyatakan positif. Berarti kan syaratnya setelah nyatakan dulu kan, baru dia bisa mengetahui bahwa dia itu terkena ini flu babi ya, swine flu ini. Nanti kan dia tes dulu kan, tes dengan false positif syaratnya. Kemudian kemungkinan dia sakit berapa? Kemungkinan dia sakit dari ini kan, peluangnya 1 dari 5.000 orang. Gitu. Oke. Ini jawabannya berapa? 0,99 dibagi 0,1. Berapa? Kok gede ya? 9,9 ya? Kan peluang itu hanya 1 kan maksimal. Ada yang salah? Belum cocok ini. Oh, peluang ada mesin. 1%. Kecil banget ya 1% ya. False positif 1%. 0,01. Lebih gede lagi. 1%. 99% dibagi 1%, 99 kan? Oke, ini belum tepat ya. Bagaimana? Ada lagi? Saya sudah, Bu. Berapa? Saya sudah, tapi kalau saya itu kan peluang A itu kan 1/5.000, jadi kan 0,002. Terus peluang A komplemennya itu kan 1 dikurang 0,002, jadi kan 0,9998. Terus yang diketahui dari 99 akurasinya itu kan peluang hasil tes jika dia terkena flu babi kan. Jadi PB bersyarat A-nya itu 0,99. Terus yang 1%-nya itu peluang B bersyarat tapi A komplement. Jadi kebalikan dari PBA itu tadi. Jadi 1 dikurangi 0,99. Jadi 0,01. Terus kita kan Gimana? PB ya, tadi komplement ya? iya. Berarti 99%. Kalau bentar, tulis dulu. PB-nya adalah 1%. Terus apa lagi? Bukan, Bu. Kalau PB itu belum diketahui. Yang diketahui itu PB bersyarat A. PB garis A gitu, Bu. Iya. Yang PB itu yang dicari. Berarti ditanya adalah PB-nya. PB berarti apa? Peluang A bersyarat B dikali lagi ya. Salah.
peluang A dan B dibagi peluang A bersyarat B. Peluang A bersyarat B berapa di sini? Belum ada ya? Tadi kan peluang A komplement. Iya. Kan tadi kan nyari peluang B kan Bu, untuk nanti disubstitusikan ke apa yang dicari PA bersyarat B. Jadi PB-nya kalau saya itu P bersyarat A nanti dikali PA ditambah PB bersyarat A komplement dikali PA komplement gitu Bu. Oke, coba dituliskan di layar ya. Bisa nggak? Izin share screen aja Bu. Oh Boleh. ya, boleh. Sudah, kita belum share screen. Coba, sudah saya multiple. Silakan share tadi siapa? Yang ini, yang mau mengerjakan? Ya, Teguh. Silakan Teguh. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Share screen-nya. Jadi seperti ini Bu. Kelihatan? Ya, terlihat. Giliran yang tadi Teguh, jangan dibalik. Kalau dibalik, ini miring tulisannya. Nah, iya betul. Oke. Peluang A tadi peluang ketika ini ya, satu orang terkena, berarti 0,1 dibagi 5.000. Oke, peluang A komplemennya berarti 1 dikurang itu tadi ya, yang tidak terkena sekitar 0,9998. Kemudian peluang B bersyarat A. Peluang B tadi apa? Definisinya. Definisi yang Peluang B itu ini peluang tes yang menghasilkan positif gitu. Hasil positif. Yang 99% ya? Berapa tadi? Peluang B ya, 99%. Peluang B, Enggak. Iya, gitu. B A kan? B syarat A kan ya? Iya, B bersyarat A. B syarat A. Berarti kalau B syarat A komplemennya pengurangan dari 1 kurang 0,99 tadi, berarti 0,01. Kemudian peluang A dengan syarat B. Iya, itu yang dicari Bu. Nanti nyari B dulu. Oh iya, betul. Peluang B sama dengan peluang B syarat A dikali peluang A dibagi peluang B. Jadi ini apa namanya? Bukan dibalik ya. Tadi harusnya kan rumus dari peluang A dengan syarat B apa? Peluang A dan B dibagi peluang B kan. Nah, peluang A dan B itu dicari dulu. Diubah ya menjadi peluang B setelah A dikali peluang A. Oke. Nah, kemudian ini peluang B dan A kan tadi sudah ada ya. Yaitu 0,99. Kemudian peluang A sudah ada juga. Kita belum tahu peluang B. Nah, peluang B ini didapatkan dari apa? Yaitu peluang B dikali A dikali peluang A ya. Setelah ini apa? Ditambah peluang B komplement setelah komplement C. Maaf. Ditambah peluang B setelah A komplement dikali peluang A komplementnya ya. Jadi komplement dengan komplement. Nah, didapat berapa? 0,0101. Jadi dimasukkan ke persamaan di atasnya tadi. Ya, dimasukkan berapa jadinya? Ini ya di pojokan ini ya. Oke.
Dapatnya 0,019609. Gitu. Ya. Ya, tadi saya lupa untuk mencari PB-nya dulu ya. PB-nya dicari dulu ya. Internetnya tuh mati lagi. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini? Jika tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Nanti saya share untuk rekamannya dan materinya di Google Classroom. Silakan bagi yang ingin istirahat sejenak sebelum melanjutkan perkuliahan jam 1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.